Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat yang sangat mahal harganya. Oleh karenanya, kita patut bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Itu salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat sehat. Kita berdoa supaya kegiatan ini diridhai Allah, ilmunya bermanfaat dunia akhirat dan dimudahkan segala urusannya. Kita adalah belajar tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Ada yang pernah ikut atau menyaksikan saja? Menyaksikan saja, Bu, belum pernah Menyaksikan ikut. saja, belum pernah ikut. Musdalifah? Takut dan belum pernah ada keluarga yang meninggal sih, Bu. Belum mengerti, Bu, caranya. Mengerti. Jawaban tadi dapat disimpulkan bahwasanya anak-anak itu intinya takut ya, takut. Dan yang jelas juga belum tahu. Belajar tata cara pengurusan jenazah, submateri, memandikan dan mengafani. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185 beserta arti. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul mauti yaumal qiyamah. Terjemahannya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kasih Diana, betul ya. Dalam surah ini dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita semuanya. Jadi, hal yang pasti di dunia ini adalah tentang kematian. Itu sangat pasti. Dan dikatakan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Pernah melihat orang mati jalan sendiri ke kuburnya? Ya, pernah, Bu. Pasti ada yang bawa. Betul. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Dalam pembelajaran ini, yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kompetensi yang kedua, 2.7, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang selanjutnya, 3.7, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang selanjutnya, 4.7, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, 1.7.1, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, 2.7.1, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Selanjutnya, 2.7.2, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas.
Tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran ini ada tujuannya ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pengurusan jenazah. Yang kedua, dapat menerapkan pengendalian jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya, saat mempraktekkan pengendalian jenazah di dalam kelas ya. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dalam kelas dengan baik. Sekarang anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana pengurusan jenazah, Ibu akan memutarkan sebuah tutorial tata cara mengafani jenazah. Tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran ini ada tujuannya ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pengurusan jenazah. Yang kedua, dapat menerapkan pengendalian jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya, saat mempraktekkan pengendalian jenazah di dalam kelas ya. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dalam kelas dengan baik. Sekarang anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana pengurusan jenazah, Ibu akan memutarkan sebuah tutorial tata cara mengafani jenazah. Tolong diperhatikan ya, nanti kita akan melakukan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal ibadah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita, kematian adalah sesuatu yang wajib akan kita temui. Oleh karena itu, adalah sebaiknya kita mempersiapkan kematian tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan dan di mana kita akan menemui kematian itu? Dalam hidup ini, umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat yaitu memakamkannya. Pada tutorial ini akan kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk 2 lubang yang memalukan, yaitu anus juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
adalah mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayat tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani, tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana cara mengkafani dan memandikan jenazah? Sudah, Bu. Sudah paham. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya, apakah pengurusan jenazah COVID-19 sama dengan pengurusan jenazah biasa? Untuk mengetahuinya, kita akan melihat video selanjutnya. Jadi, tolong diperhatikan ya, ini tentang memandikan dan mengkafani ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan, hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga, tetapi pada saat yang sama ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan
dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh. Tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tak tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan di dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syar'i. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana tutorial memandikan dan mengafani jenazah yang biasa. Maksudnya jenazah yang normal yang tidak terkena COVID. Kemudian pada video yang kedua dijelaskan bagaimana tata cara memandikan dan mengafani jenazah yang terkena COVID. Dari sini, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 tugasnya menjelaskan ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Kelompok kedua menjelaskan ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Kelompok ketiga menjelaskan perbedaan pengurusan jenazah normal dengan jenazah yang terkena COVID. Oke, silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi siapa? Ayo silakan. Kelompok 1 Bu mewakili. Dan Herdiana. Jadi tata cara memandikan jenazah yang pertama itu memandikan jenazah sebanyak 3 kali basuhan. Boleh lebih. Kemudian sebagian air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya yang sekiranya dapat membersihkan seperti tawas atau sabun. Silakan anggotanya membacakan. Silakan Ramawati. Ya. Kemudian, kalau memandikan jenazah COVID, itu yang pertama adalah jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Dan terakhir adalah jika petugas yang memandikan tidak ada berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Terima kasih anak-anak ya. Dari jawaban kelompok 1, 2, dan 3, Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa anak-anak sudah paham semua. Sekarang, Ibu jelaskan kembali bahwasanya hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah ya. Yang artinya apabila sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain dianggap sudah. Untuk melihat bagaimana pengetahuan dari anak-anak, Ibu akan berikan surah Al-Imran ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadis tentang mengkafani jenazah an Aisyah radhiyallahu anha memandikan jenazah 3 kali basuhan atau lebih dengan hitungan basuhan ganjil. Silakan di-upload di Classroom ya. Terima kasih. Hari ini pembelajarannya sangat bagus ya. Terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya berkah ya Nak ya. Ya, terima kasih. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya. Karena Ibu juga manusia yang punya banyak salah. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya.